Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indrawati, Sarjana Pendidikan, yang kami hormati Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya dipercaya untuk memoderatori acara diseminasi yang membahas tentang praktik baik, penggunaan word untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan. Sebelum kita mulai acara, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran diseminasi yang akan dilaksanakan hari ini oleh guru kita, yaitu Ibu Fatihah Viviana. Selanjutnya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai bentuk penghormatan kepada negara kita. Hadirin dimohon berdiri. Untuk membuka acara ini, saya persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indrawati, Sarjana Pendidikan untuk memberikan prakata, waktu dan tempat. Kami bersilakan.
Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan karunia-Nya dan limpahan rahmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul mengikuti kegiatan yakni praktek baik Quran di Gaper, penggunaan dokter untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca penulaan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Fatika Widiana Randikasari SPD. Alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah, amin. Nah, untuk selanjutnya saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bu Fatika Widiana Randikasari SPD yang telah berkenan untuk membagikan pengalamannya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelasnya, khususnya kelas 1. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin atas kelonggaran waktunya sehingga bersedia mengikuti acara pada pagi siang ini. Hadirin yang berbahagia, sebagai pendidik kita mendapatkan tantangan untuk bagaimana mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan anak yang beragam karakter maupun potensi belajarnya. Oleh karena itu, dalam hal ini teman kita telah mengimplementasikan pembelajaran berdiferensi dalam rangka untuk berupaya melakukan inovasi pembelajaran sehingga semua, terutama khususnya atau untuk mencapai tujuan pembelajaran inklusif. Nah, penting banget ini pembelajaran berdiferensi. Untuk itu pada kesempatan ini nanti kita akan mendapatkan wawasan dan ilmu dari beliau Bu Fatika Widiana Randikasari SPD yang nanti akan menyampaikan secara gamblang nanti pengalaman pembelajaran di kelasnya. Nah, harapannya dengan adanya kegiatan semacam ini kita bisa mendapatkan inspirasi dan motivasi sehingga kita bisa melaksanakannya, bisa mendapat ketularan sehingga melaksanakan pembelajaran yang baik ini di kelas kita masing-masing dalam rangka nanti ke depan mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, pada kesempatan ini marilah saya juga mengajak untuk nanti kita berpartisipasi, terutama dalam memberi masukan atau bertanya tentang hal-hal yang belum kita ketahui ataupun kita berdiskusi agar pembelajaran ataupun kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, ke depan untuk memajukan pendidikan khususnya di SDN Paulan dengan lebih baik dan lebih maju. Nah, begitu kurang lebihnya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya dan mari kita ikuti segala hal nanti yang akan disampaikan oleh Bu Fatika Widiana Randikasari SPD. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal ini. Begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah. Sambutan Ibu Kepala Sekolah tadi sangat menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dalam pembelajaran. Nah, setelah kita mendapat semangat dari Ibu Kepala Sekolah, mari kita masuk pada inti acara kita pada hari ini, yaitu membahas tentang praktik
baik penggunaan woodball untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan. Untuk memaparkan materi yang sangat menarik ini, saya dengan bangga mempersilakan kepada Ibu Fatika Fikiana Ratikasari, Sarjana Pendidikan, seorang guru yang sangat berpengalaman dan telah banyak berinovasi dalam pembelajaran. Beliau akan berbagi tips dan trik dalam menggunakan woodball untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa. Mari kita sambut beliau dengan tepuk tangan yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan praktik baik saya, yaitu yang berjudul penggunaan woodball untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan. Yang ini saya akronimkan menjadi WOW, Randi Bar. Penggunaan woodball untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan ini untuk kelas 1 fase A di SD Negeri Paulan, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sebagai pendahuluan, apa yang melatari saya mengambil pemilihan topik dan judul tersebut, yaitu yang pertama, pembelajaran belum memperhatikan perbedaan kebutuhan setiap peserta didik di kelas 1. Yang kedua, pembelajaran membaca kelas 1 masih dilakukan dengan cara konvensional atau dikte, sehingga minat belajar siswa rendah. Hal tersebut sangat saya amati selama 1 bulan dalam MPLS sampai dengan pembelajaran di kelas. Anak cenderung mendapatkan minat belajar yang cukup rendah dalam membaca. Yang ketiga yaitu berdasarkan hasil asesmen diagnostik, yaitu peserta didik kelas 1 yang merupakan peserta didik transisi dari PAUD ke SD yang mengejutkan, sehingga membutuhkan strategi pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, karena di usia kelas 1 ini masih ingin sangat banyak bermain. Yang keempat yaitu berdasarkan asesmen membaca awal dengan adaptasi EGRA, Early Grade Reading Assessment, yaitu dapat diketahui bahwa peserta didik kelas 1 itu menunjukkan hasil 9 anak masih di tahap mengenal huruf, 2 anak di tahap membaca suku kata, kemudian 3 anak di tahap membaca kata, dan 1 anak sudah berada di tahap kelancaran dan pemahaman bacaan. Berikut adalah hasil asesmen yang saya lakukan di kelas 1. Hasil ini cukup memprihatinkan bagi saya sebagai guru kelas 1, maka saya mengambil judul bagaimana peserta didik saya kelas 1 ini dapat melampaui dari bisa melampaui tahap huruf, tahap suku kata, tahap kata, dan pemahaman penyimak, sehingga diharapkan nanti anak-anak di kelas 1 mampu dan mau untuk membaca dari segi kelancaran dan pemahaman. Kemudian tujuan pelaksanaan kegiatan praktik baik ini saya landasi karena yaitu pertama, pembelajaran menjadi lebih berdampak kepada peserta didik, yaitu praktik baik ini kan saya pembelajaran berdiferensiasi, jadi saya menginginkan dampak yang luar biasa untuk peserta didik saya, itu yang utama. Yang kedua, pembelajaran sudah disesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar, minat belajar anak, dan profil pelajar peserta didik di kelas 1 SD Negeri Paulan. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat meningkatkan kemampuan membaca kata yang dikenali sehari-hari dengan fase. Yang keempat, menguatkan kemampuan fase fondasi agar peserta didik siap dalam kegiatan membaca. Jadi Bapak Ibu, di kelas 1
praktik baik saya yaitu situasi. Apa situasi yang melatar belakangi saya? Yaitu pertama, asesmen diagnostik non kognitif. Dalam hal ini kelas 1 menuliskan tentang saya, yang dimana kelas 1 ini dari ke-15 anak. Setiap anak menuliskan bagaimana nama anak tersebut, hobi, tanggal lahir, alamat, makanan kesukaan, teman yang mereka sukai, seperti itu. Kemudian yang kedua, asesmen diagnostik kognitif seperti yang saya paparkan tadi, yaitu dengan melakukan asesmen adaptasi EGRA, yaitu Early Grade Reading Assessment. Dari situasi tersebut, maka pentingnya penggunaan word untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan atau wow reading bubble. Pentingnya yaitu yang pertama, mengurangi kesenjangan dengan perbedaan kemampuan setiap peserta didik, serta meningkatkan penerimaan dan rasa hormat terhadap perbedaan individu. Sudah diketahui Bapak Ibu bahwa setiap peserta didik itu unik. Mereka mempunyai kemampuan, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dari segi kesiapan, minat, bahkan latar belakang yang mereka bawa dari diri mereka sendiri. Dari pembelajaran ini diharapkan tidak ada kesenjangan. Peserta didik yang mempunyai pembelajaran dengan cara visual ataupun dengan cara audiovisual ataupun dengan kinestetik. Kemudian yang kedua, meningkatkan motivasi belajar kelas 1 untuk lebih proaktif dan kualitatif dalam belajar. Dari segi ini ada kata lebih proaktif. Jadi peran peserta didik dalam belajar itu sekarang bukan hanya berpusat pada guru, bukan hanya guru yang ceramah, bukan hanya guru yang di depan, tapi kelas 1 peserta didiklah yang berperan dalam proses belajar mereka sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menjadikan rasa bosan pada saat pembelajaran. Bapak Ibu, kelas 1 itu adalah masa transisi yang kenapa dari PAUD itu mungkin di pembelajarannya itu banyaknya adalah bermain. Namun di kelas 1 ini kita bagaimana mendesain bagaimana pembelajaran tidak menjadikan rasa bosan di peserta didik. Kemudian yang keempat, pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan karena peserta didik kelas 1 masih bermain sambil belajar. Kemudian peran dan tanggung jawab saya dalam praktik baik saya yaitu penggunaan word dalam pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan. Yang pertama yaitu saya di sini sebagai guru. Yang kedua, saya ingin menjadi ibu untuk anak-anak kelas 1 saya. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai teman. Posisi sebagai guru, saya harus mampu mendesain strategi pembelajaran apa yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Maka saya berinisiatif bagaimana kelas 1 ini tidak merasa bosan dengan sebuah game edukatif. Kemudian posisi sebagai teman, saya tidak ingin menjadi seorang diktator Bapak Ibu, namun saya akan mengontrol peserta didik melalui bujukan dan candaan. Selanjutnya, posisi sebagai ibu, saya mendukung sepenuhnya peserta didik kelas 1 dalam belajar, namun mampu mempertanggungjawabkan setiap perilakunya sendiri. Selanjutnya, tantangan
itu membaca dari huruf awalan C, kemudian anak-anak mengkaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengajak anak-anak untuk ayo bermain dalam Caca bisa naik sepeda roda 2. Di sini anak juga terdapat 3, yaitu produknya. Terdapat anak yang mempraktikkan langsung bagaimana cara naik sepeda. Yang kedua, di anak visual itu mempraktikkan dengan membacakan dari poster ataupun puzzle gambar yang sudah mereka susun. Kemudian di audio visual anak-anak kelompok tersebut mempresentasikan yaitu bagaimana cara naik sepeda dengan pemahaman mereka sendiri, dengan paparan mereka sendiri. Kemudian di diferensiasi konten di dalam hal membaca permulaan di sini yaitu anak-anak membaca permulaan dari kata yang berawal dari huruf C. Proses yang membedakan di sini yaitu dari diferensiasi proses di kelompok visual. Kelompok visual itu membuat atau menyusun flashcard atau kartu huruf yang mereka susun agar menjadi sebuah kata yang berawalan huruf C. Kemudian yang di kelompok kinestetik itu itu tadi yang flashcard itu kelompok kinestetik. Kemudian dari kelompok audiovisual itu mereka anak-anak menonton video pembelajaran mana kata yang berawalan dari huruf C. Kemudian dari kelompok visual mereka mewarnai sesuai gambar kata-kata yang berawalan dari huruf C. Kemudian mereka menempelkan stiker dots di bawah gambar tersebut. Kemudian tantangan di sini yang terlibat yaitu guru sebagai pelaksana pembelajaran, peserta didik sebagai objek atau praktik baik, kemudian kepala sekolah sebagai pemberi dukungan, kemudian narasumber dan pemberi izin praktik, selanjutnya rekan sejawat yang selalu membimbing dan mengobservasi praktik baik saya. Selanjutnya yaitu aksi. Aksi saya saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi penggunaan word di membaca permulaan, yaitu yang pertama seperti ini. Kegiatan pendahuluan terdiri dari salam pembuka, berdoa, presensi peserta didik, motivasi dengan ice breaking, penyampaian tujuan pembelajaran, mindfulness, dan apersepsi. Kemudian selanjutnya langsung ke video pembelajarannya, langsung saja Bapak Ibu. Nah, berikut adalah video pembelajaran saya saat melaksanakan praktik baik Wow Randy Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Fitriana Randikasari dari SMP Negeri Paulan, Kecamatan Solomadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya mengikuti program Jagoan Hebat tahun 2024 dalam rangka perayaan besar untuk memperingati Hari Guru Nasional. Jenis penghargaan Jagoan Hebat tahun 2024 ini saya memilih sebagai PTK terpaling dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya mengambil judul untuk praktik baik saya yaitu penggunaan word untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan, atau saya beri akronim menjadi Wow Randy Baper. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita
di kegiatan mindfulness ini tadi ada hal yang sangat mengejutkan Bapak Ibu. Tadi terdapat anak yang menangis ketika saya ungkapkan untuk saya flashback bagaimana kasih sayang orang tua dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Iya, anak sedang praktik belajar naik sepeda, mereka sudah sangat lincah sekali dengan itu. Ini sudah sangat percaya diri untuk menyampaikan gagasannya di depan kelas. Ini perlu diapresiasi untuk peserta didik kita. Ya, bagus sekali yang kayak disampaikan dari kelompok visual. Berarti dengan sungguh-sungguh. Ini adalah produk yang mereka hasilkan dari kata yang berawalan dari huruf J. Di sini ada kata dan kata permulaan.
virtual. Di hasil penempelan roda emosi ini, 14 anak menempelkannya di happy atau senang, namun satu anak menempelkannya di confused, bingung. Tadi adalah praktik baik saya saat penggunaan wordwall untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan. Nah, ini adalah kuis yang saya gunakan untuk peserta didik kelas 1 melatih mereka saat evaluasi. Ini mereka langsung bisa mencoba. Nah, ini jika tidak sesuai akan ada tanda silang. Tadi tampilan wordwall yang saya gunakan, kemudian strategi apa yang saya gunakan supaya pembelajaran peserta didik tadi dapat menarik. Tentunya saya di sini mengadopsi dari model pembelajaran problem based learning. Jadi anak-anak berbasis dari masalah. Masalah apa yang saya tekankan di sini tadi, yaitu masalah terdapat anak perempuan yang bernama Caca belum bisa naik sepeda. Kemudian metode yang saya gunakan dari praktik baik saya ini, yaitu saya mengadopsi dari beberapa metode supaya anak-anak tidak merasa jenuh ataupun bosan. Di antaranya yaitu ceramah, diskusi, permainan, dan demonstrasi. Pembelajaran berdiferensiasi konten dengan menyajikan gagasan bagaimana cara seorang anak perempuan bernama Caca dapat naik sepeda roda 2. Sumber belajar yang disiapkan di sini yaitu berupa poster, kemudian langkah bersepeda, dan bersepeda secara langsung. Pembelajaran berdiferensiasi konten untuk materi kata apa saja yang berawal dari huruf C. Kemudian sumber belajarnya disiapkan berupa stiker dots, flashcard, dan gambar serta video pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi proses dengan berbagai daftar kegiatan, diantaranya yaitu menyusun kartu huruf atau flashcard yang disediakan sehingga menjadi kata yang berawalan dari huruf C, mewarnai dan menempel stiker dots sesuai dengan kata yang disediakan, serta mengamati dan mendengarkan video pembelajaran. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi produk untuk materi bagaimana Caca bisa naik sepeda, yaitu berupa gambar yang disusun sesuai urutannya, uraian berupa kalimat Caca bisa naik sepeda, dan praktik demonstrasi mengayuh sepeda. Pembelajaran berdiferensiasi produk untuk kata yang berawalan huruf C berupa hasil susunan flashcard, gambar mewarnai dan menempel stiker dot, dan kata yang diawali huruf C sesuai video pembelajaran. Di sini refleksi saya, Bapak Ibu, di saat praktik baik saya, yaitu dari pengamatan dan hasil evaluasi peserta didik, maka dapat saya tarik kesimpulan bahwa pembelajaran praktik baik saya itu lebih menyenangkan untuk peserta didik, berdampak
belajar peserta didik. Kemudian terlihat peningkatan keterlibatan peserta didik dalam proses diskusi untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, kemampuan membaca peserta didik lebih mampu menyebutkan simbol huruf, melafalkan kata, serta merangkai huruf menjadi sebuah kata. Selanjutnya, peserta didik menyematkan nama di roda emosi, yaitu di 14 peserta didik merasa senang di pembelajaran hari itu, dan satu tadi mungkin bingung mau menempatkan di mana karena di roda emosi itu tempatnya sangat terbatas, jadi tidak dapat disematkan di happy semua. Kemudian hasil evaluasi pembelajaran memperlihatkan data bahwa 15 peserta didik mendapatkan nilai yang sempurna di soal evaluasi tadi. Nah, ini adalah penutup. Itu tadi adalah paparan diseminasi saya mengenai penggunaan word untuk pembelajaran berdiferensiasi membaca permulaan atau wow running gambar di kelas 1 SD Negeri Paulan. Selebihnya saya mohon maaf jika ada paparan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Kemudian untuk selanjutnya saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, setelah pemaparan materi yang sangat menarik dari narasumber kita, Ibu Fatikah Viviana, Atika-Sari Sarjana Pendidikan, sekarang saatnya kita memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu Guru dan seluruh peserta. Dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Monggo, ada yang berkenan bertanya? Dipersilakan memberikan pertanyaan, masukan ataupun saran untuk praktik baik saya tadi. Baik, terima kasih. Sebelum pertanyaan, saya akan menyampaikan dulu refleksi ini. Alhamdulillah sangat luar biasa. Saya sangat menghargai usaha dan kerja keras Bu Vicky dalam membuat praktek baik pembelajaran berdiferensiasi ini. Bu Vicky telah menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat, setiap siswa bisa berkembang sesuai potensinya. Nah, yang panjenengan bagikan kepada kami tidak hanya membantu rekan guru dalam memahami cara mengajar yang lebih efektif, tetapi juga membuat kita semakin dekat dengan tujuan menciptakan sekolah yang menghargai setiap perbedaan siswa. Saya berharap Bu Vicky bisa terus menjadi contoh dan penggerak inovasi di sekolah kita. Terima kasih atas kontribusi panjenengan yang luar biasa Bu Vicky. Mari kita terus bekerjasama untuk memberikan yang terbaik bagi siswa-siswi kita. Nah, yang saya tanyakan, bisakah Bu Vicky menyebutkan satu atau dua langkah konkret yang akan panjenengan ambil setelah diseminasi ini? Itu dulu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, ada lagi satu penanya lagi dari Ibu. Oke, langsung dijawab saja. Bagaimana langkah konkret selanjutnya yang akan dilakukan Ibu Vicky setelah diseminasi ini? Monggo, silakan dijawab. Terima kasih atas apresiasi dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Indrawati Sarjana Pendidikan dari praktik baik saya ini tadi. Kemudian pertanyaannya, apa langkah konkret setelah diseminasi ini? Langkah konkret saya setelah diseminasi yaitu berbagi praktik baik ini, saya akan terus mengembangkan kompetensi saya, Ibu. Jadi saya tetap mencari referensi bagaimana
yang dapat mengcover dari diferensiasi konten, produk, dan proses. Kemudian di sisi lain langkah konkret saya selain terus belajar, yaitu tadi saya sudah mendiseminasikan kepada teman-teman saya, harapan saya yaitu teman-teman bisa bergerak dan dapat meng-ATM apa praktik baik saya ini tadi di kelas masing-masing. Itu harapan dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian mungkin ada tambahan. Baik, untuk teman-teman sekalian dan juga peserta diseminasi kali ini, boleh dibuka satu pertanyaan lagi. Monggo, silahkan. Ada? Bungkus? Siap. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa? Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan siswa, pembelajaran pada siswa. Baik, terima kasih kepada Ibu Pusporini yang telah memberikan pertanyaan. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa? Tadi di awal pendahuluan saya sudah menerapkan, yaitu asesmen diagnostik, dari asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif. Dari asesmen diagnostik kognitif ini maka saya dapat mengetahui sejauh mana peserta didik saya ini di pemahaman awal mereka. Ternyata di asesmen awal ini anak-anak baru sampai di tahap mengenal huruf ibu. Kemudian di non kognitif ini saya dapat mengetahui mereka ini cara belajarnya, gaya belajarnya bagaimana, apakah visual atau kinestetik ataupun audiovisual. Maka saya dapat menyimpulkan kenapa tadi di beberapa kelompok tadi saya menyediakan 3. Terdapat 3 kelompok, yaitu tadi visual, kinestetik maupun audiovisual. Itu dari asesmen saya di awal atau sebelum pembelajaran tadi. Seperti itu Ibu. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa itu bagaimana kita dapat menyesuaikan apa kebutuhan peserta didik tersebut. Oh, peserta didik ini meliputi tiga cara belajar. Jadi kita mendesain pembelajaran itu sesuai dengan cara belajar mereka. Jadi bukan peserta didik yang mengikuti guru, tapi kita yang menyesuaikan karakteristik peserta didik kita. Seperti itu Ibu Puspor ini. Bagaimana? Oh ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada narasumber yang telah menjawab pertanyaan. Boleh satu lagi, apabila ada yang masih kurang jelas boleh bertanya atau memberikan saran. Monggo silakan Ibu peserta yang lain dari perwakilan orang tua murid. Monggo, ada pertanyaan Pak? Monggo ke depan saja Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya bahasanya yang mohon maaf. Ini gimana kalau berangkat di rumah, terus kita kan kadang belum tahu anak kita itu masuknya ke yang kelompok mana, mohon maaf ya. Tadi kita masih bingung juga Bu, itu gimana nanti Bu? Terus untuk bisa lebih sederhanakan lagi nanti penerapan yang contoh yang lebih sederhana, mohon maaf mungkin ya semua orang tahu dengan bahasa mungkin ya, dengan bahasa yang Ibu berikan karena
dari 9 kecerdasan itu. Nah, dari 9 itu nanti ibu identifikasi. Contohnya, di kecerdasan itu ada kecerdasan intrapersonal, antar personal, ada linguistik, ada musikal, ada spasial, ada naturalistik, ada tadi kinestetik. Nah, seperti itu nanti yang dapat ibu identifikasi sendiri. Oh, kira-kira anak saya ini kok kayaknya itu di kinestetik. Oh, berarti ibu menyediakan pancingan-pancingan yang sesuai dengan kinestetiknya anak. Kinestetik itu kan olah tubuh ibu. Jadi bagaimana mendesain sebuah misalnya belajar. Pasti kalau kinestetik diminta untuk membaca satu buku seperti ini, mereka tidak akan mau. Mereka pasti akan bosan. Tapi jika kinestetik diberikan, disodorkan, oh, membaca itu misalnya dengan cara melompat seperti itu. Oh, Dek, ayo cari kata jamu. Nah, anak melompat ke sana. Dek, cari kata meja. Anak melompat ke sana. Itu mereka akan lebih tertarik seperti itu, ibu, dari setiap karakteristik anak tersebut. Terus kemudian ibu juga bisa memberikan prosesnya juga yang berbeda-beda. Misalnya itu tadi kan sudah ada prosesnya. Nah, ibu sediakan prosesnya itu jadi sesuaikan dengan kecerdasan anak seperti itu, ibu. Jadi bukan anak yang menyesuaikan bagaimana ibunya memberikan pengajaran di rumah, tapi ibu sendiri yang menyesuaikan bagaimana putra panjenengan bisa belajar itu. Ada anak yang sukanya spasial, oh yaudah sediakan aja Lego seperti itu. Mereka dapat meng-create, berimajinasi Lego ini itu dapat saya bentuk seperti apa sesuai dengan kemauan mereka, seperti itu, ibu. Bagaimana ibu dari Adam? Ada lagi yang ditanyakan? Oh ya. Baik, terima kasih karena waktu sudah. Oh, masih ada? Oh, izin monggo, silakan. Bu Hel. Selamat pagi. Adakah pantangan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? Adakah tantangan untuk adakah tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Terima kasih Ibu Suharyanti yang telah memberikan pertanyaan. Tentu ada, Ibu. Setiap pembelajaran itu kita diberikan sebuah tantangan. Bagaimana kita dapat mengakomodir dari keseluruhan anak kita itu supaya kita dapat mengcover. Nah, maka dari itu saya tadi membicarakannya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya inginnya dapat mengcover seluruh karakteristik peserta didik saya. Kemudian tantangannya tadi pembelajaran berdiferensiasi itu bisa begini, Bu Suharyani. Boleh Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi saja, boleh proses saja. Tidak semua 3 diferensiasi itu Ibu terapkan di kelas, tidak. Namun salah satu saja itu dapat Ibu terapkan di kelas. Itu Ibu sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan gaya belajar dan tingkat kesiapan peserta didik Bu Suharyanti. Kemudian tantangan yang lainnya tadi saya harus peka, Ibu, harus peka bagaimana karakteristik peserta didik saya ini. Di asesmen ini tadi makanya saya pengennya saya dapat ini mengkelompokkan, bukan mengkelompokkan yang khusus. Saya mampu mengetahui, oh si anak ini cenderungnya ke kinestetik, si B ini cenderungnya ke visual, seperti itu Bu Suharyanti. Jadi tantangannya mungkin
atau mendesain itu menjadi sebuah pembelajaran yang different gitu. Bagaimana Ibu Suharyanti? Ya, terima kasih Ibu. Baik, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan kritik dan sarannya? Sudah cukup? Baiklah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian dan peserta diseminasi, kita telah bersama-sama menyimak paparan menarik tentang penggunaan wood wall dalam pembelajaran membaca permulaan. Dari pemaparan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa wood wall merupakan salah satu alat yang sangat efektif untuk meningkatkan minat baca siswa. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Fatika Fikiana yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya. Terima kasih juga kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Indrawati, Sarjana Pendidikan, dan juga Bapak Ibu Guru serta seluruh peserta yang telah hadir dan aktif dalam acara ini. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Saya akhiri pertemuan ini dan mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.